Uruguay gagal, Cape Verde lanjut ke 32 besar. Ya, ini sebetulnya aneh ya, karena satu pemain Uruguay aja bisa beli tuh seluruh tim di Cape Verde. Cape Verde cuma seharga 900 miliar, sedangkan Valverde sendiri harganya 90 sampai 100 juta euro, lebih dari 1 triliun. Kalau satu skuad timnas Uruguay itu sekitar 6 triliun lebih. Cape Verde nggak sampai 1 triliun. Berarti hampir 6 sampai 7 kali lipat. Tapi Cape Verde lanjut, Uruguay benjut. Ya, kenapa sih Uruguay bisa gagal dan Cape Verde bisa lanjut? Mari kita bahas. Halo, gue Jo Pasupati. Gue bukan pandai terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Kita bahas dulu Uruguay yang babak belur ini. Memang Uruguay ini berangkat ke Piala Dunia udah nggak sehat. Hubungan antara pelatih dan pemain itu kemungkinan yang mempengaruhi performa Uruguay di Piala Dunia kali ini. Konfliknya itu berawal dari waktu Bielsa pertama kali pegang Uruguay lah di beberapa tahun lalu. Kemudian dikritik sama Suarez. Suarez bilang begini ketika Bielsa masuk ruangan untuk ketemu sama para pemain. Suarez bilang, coach ya sapa kita dulu kek, selamat pagi kek gitu. Nah, dari situ Bielsa nggak seneng tuh sama Suarez. Nah, kemudian namanya antar pemain pasti ya support pemain juga. Ada pelatih baru yang budayanya mungkin beda antara Argentina dan Uruguay gitu. Para pemain sering mengadakan rapat kecil-kecilan dan meminta pelatih untuk mengucapkan selamat pagi. Bayangin, mengucapkan salam aja harus diminta. Tapi Bielsa keras. Ya mungkin ini sama dengan Indonesia lah. Bielsa ibaratnya presidennya nih. Dikasih kemewahan, dikasih uang banyak. Kemudian rakyatnya merasa, kok begitu sih presiden kok ke kita nggak sopan. Ngeritik nih para pemain Uruguay yang di sini sama kayak rakyat Indonesia. Begitu ngeritik, terus Bielsanya memang keras kepala langsung bilang nye 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 nye. Nah gitu mungkin. Atau dianggap antek aseng gitu. Akhirnya Uruguay gagal lah, rontok. Nah kalau sama berarti ntar Indonesia akan rontok juga dong. Bahaya ini. Ya oke, kita lanjut. Nah, terus konflik antar pemain dan pelatih Uruguay ini puncaknya kemarin sebelum lawan Spanyol. Jadi pemain-pemain itu meeting kemudian menyampaikan usul ke Bielsa. Yang pertama, pemain ngerasa cara latihannya terlalu menyiksa dan membuat banyak pemain cedera, capek gitu. Terus ada beberapa pemain yang dibawa padahal dia cedera. Terus sebelum lawan Spanyol para pemain bilang kita khawatir dengan penampilan tim ini nih Uruguay. Para pemain mengusulkan untuk bermain low block aja, rendah, bermain bertahan dan serangan balik. Tapi Bielsa menjawab, kayaknya sejak kejadian Luis Suarez kalian udah berusaha menyingkirkan saya. Langsung suzon begitu. Terus terkait pemain cedera, ya memang saya kesini banyak membawa pemain cedera. Tapi pemain itu loyal dengan saya. Maka itulah dia saya bawa. Nah ini sama-sama kayak Indonesia lagi nih. Pokoknya kalau kenal keluarga orang-orang dekat, saya kasih proyek. Nah kira-kira begitu. Nah ini juga masuk ke tim Uruguay. Akhirnya setelah meeting itu sekitar 45 menit, ada beberapa pemain yang langsung berdiri dan cabut meninggalkan ruangan itu. Sempat di stop sama pemain lain tapi udahlah nggak ngaruh, udah cabut. Nah ketika bermain lawan Spanyol ya sudah hubungannya udah nggak enak. Ya memang mungkin para pemain ini pengennya Bielsa di-cut aja lah, dipecat gitu. Jadi ya mainnya udah malas-malasan. Ya itu salah satu dampak dari memang hubungan yang gak harmonis terhadap satu tujuan ya. Kalau hubungannya gak baik ya akhirnya dalam mencapai tujuan juga ada kendalanya gitu. Terutama dalam masalah komunikasi. Ya, akhirnya Valverde dan kawan-kawan harus pulang lebih cepat. Dan perjalanannya dilanjutkan oleh Cape Verde. Valverde besok di Real Madrid pakai nama Cape Verde aja lah biar karirnya mulus. Nah sekarang kita ke Cape Verde nih. Penduduknya cuma 590.000. Itu kalau perang sama Indonesia ya, kita boker sama-sama aja nih, dikumpulin. Kemudian siramin aja ke mereka. Tenggelam itu negara. Kita perang sama Cape Verde mah nggak perlu pakai rudal. Negaranya kecil, penduduknya cuma 590.000.
Dikencingin seluruh rakyat Indonesia, banjir itu. Tapi punya semangat yang luar biasa. Bahkan Gary Neville tuh bilang begini, Cape Verde memang pemainnya paling seharga 2 juta euro satu orang. Lawannya Uruguay yang satu orang bisa berharga 100 juta euro. Tapi pemain Cape Verde 2 juta euro bermain dengan hati yang seharga 100 juta euro. Beda dengan Uruguay yang harganya 100 juta euro, tapi sepertinya hatinya tidak ada nilainya di tim itu. Jadi Gary Neville menganggap perjuangan Cape Verde ini berangkat dari hati. Kemenangan nggak bisa dibeli dan semua wujud dari kecintaan terhadap tim dan negaranya. Ya mungkin ini pengaruh dari tadi yang konflik antara Bielsa sama Uruguay itu. Kiper Cape Verde juga luar biasa, usianya udah 40 tahun tapi penampilannya kayak anak umur 25 tahun, refleksnya. Yang paling bagus adalah dia bagaimana mengkomunikasikan kerapatan pertahanan mereka. Aktif banget itu kiper. Jadi di belakang ini selalu kompak, tidak ada salah pengertian karena mendengarkan instruksi si pemain senior di bawah gawang ini. Ini adalah rekor baru untuk Piala Dunia. Dengan poin 3 bisa menjadi runner up dan lolos. Poinnya mengalahkan Uruguay. Waktu main menahan imbang Spanyol, menahan imbang Arab Saudi, menahan imbang Uruguay. 3 kali main, 3 poin, imbang semua. Jadi runner up dan lolos ke 32 besar. Ini menjadi tim yang punya poin terendah yang bisa lolos ke fase selanjutnya, tapi lewat jalur runner up, bukan lewat jalur peringkat 3 terbaik. Selanjutnya ketemu Argentina, nah ini dia. Ya memang berat sih perjalanan Cape Verde, tiba-tiba ketemu Argentina dan Argentina sangat beruntung sekali. Walaupun sampai hari ini, sampai saat ini Cape Verde masih masuk tim dengan kejutan, tapi kalau ketemu Argentina sih ya realita yang berbicara. Ya memang sepertinya tahun ini adalah tahunnya Messi, semesta berpihak kepada Messi, karena dari undian grup aja Argentina sudah dimudahkan dengan lawan-lawannya tuh. Jordania, Tunisia, Austria, beda dengan Perancis yang harus ketemu Senegal, Norwegia. Beda dengan Jepang, Belanda gitu ya. Jerman ada Pantai Gading, Ekuador. Ya apakah itu salah Messi? Ya bukan. Ya sepertinya memang semesta sedang berpihak kepada Messi. Ini kesempatan Messi untuk menciptakan rekor-rekor baru gitu. Kemarin sudah melewati tuh top skor Piala Dunia sepanjang masa. Nah ini besok lawan Jordania kalau Messi nggak diistirahatin. Messi hat-trick aja nih 3 gol. Golnya di Piala Dunia 21. Ya kemungkinan puluhan tahun juga nggak akan pecah itu. Apalagi kalau sampai besok Messi 3 gol, terus pertandingan lawan Cape Verde bisa cetak 3 gol lagi. 6 gol nambah nih, 21 tambah 3, 24. Nggak akan pecah itu, mau ratusan tahun juga. Memang berapa tahun sekali tuh akan muncul pemain sehebat Messi. Nggak akan pecah itu. Ya memang semesta berpihak kepada Messi lah. Ya nggak tahu, kalau berpihak sama Argentinanya nggak tahu ya kalau soal juara. Tapi yang jelas untuk pribadi Messi, dia sangat didukung semesta. Ya itu adalah hokinya Messi dan sepertinya tantangan berat buat Ronaldo karena Ronaldo dalam mencetak gol aja butuh perjuangan yang luar biasa. Ya kira-kira begitu. Jangan lupa subscribe.